Sunda Story. Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, Sampurasun Baraya Sunda Story. Kali ini di hari ketiga saya masih meliput di area sekitar rumah Dr. Wayan ya. Kita liput terus hari-hari ke depan juga. Sekarang masih tahap ketiga, masih dalam pembersihan rumah. Yang di dalam rumah masih di tim dari Kapolres setempat juga sudah hadir, dan kabarnya sekarang Bu Kasih Selika sama Pak Kapolres Karawang bakal hadir di rumah Dr. Wayan ini ya. Jangan lupa saksikan terus channel Sunda Story 69 ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sunda Story 69. Kita lanjut ke dalam, kita lanjut bantu-bantu dulu buat tim-tim yang ada di sini ya, di tim-tim relawan dan lainnya juga. Oke, yuk kita lanjut ya. Ini kondisinya ya, sedang bersih-bersih di area dalam. Yuk, kita masuk ke dalam sambil bantu-bantu bersih-bersih ke dalam juga ya. Diwajibkan pakai masker nih teman-teman, soalnya lembab juga habis hujan kemarin dan banyak debu juga ya. Pak Kades juga ikut bantu-bantu ya. Pak Kades ikut bersih-bersih juga area dalam. Ini kita spill area kamarnya udah mulai dibersihkan ya, sedikit-sedikit. Ada kasur-kasur spring bed juga tuh. Alhamdulillah udah mulai bersih nih ruangan tengah. Ini ruangan tengah di rumah Dr. Wayan. Kita lihat kamarnya.
Pembersihan area dalam dibantu oleh aparat setempat ya, dari Karawang, oleh TNI, Polri juga gabungan. Dan kabarnya sekarang Bapak Kapolres sama Ibu Bupati Selika Karawang bakal hadir di Karawang. Ayo layak Pak Ita tuh dipertahankan Karanganyar. Ini kondisi terkini sedang melakukan pembersihan. Alhamdulillah. Pak Ita gimana kondisinya? Hari dang. Kamar lihat sampah kamar itu. Tuh sampah kamar sampai gini ya. Coba lihat tuh sampah kamar kawayan. Wah bener-bener. Mantap. Mantap. Ini lagi area pembersihan kamarnya Dokter Wayan tuh di atas. Waduh. Kondisinya lembab soalnya semalam tuh hujan besar banget, jadi lembab, banyak sampah. Takutnya ada hewan melata, ular gitu, reptil apa. Makanya diwajibkan pakai pengaman ya, masker, dan kita lihat itu kayaknya Pak Kapolres sudah hadir ya, kita pantau langsung. Sepengetahuan saya selaku kepala desa ya, yang kebetulan posisi rumah Dr. Wayan ada di samping desa dari 2019 itu sudah artinya tertutup pemandangannya oleh pepohonan yang sangat rimbun ya, sangat rimbun. Nah, kebetulan kami dengan adanya sumber pemberitaan dari medsos di sini sampai viral ya, mau tidak mau sebetulnya kami sudah melakukan langkah persuasif ya untuk melakukan kebersihan, namun dulu pernah dilarang sama beliau begitu. Jadi kami bukan tidak peduli seperti itu, cuma khusus bagian depan karena merusak pemandangan juga untuk desa kami. Kondisi dokternya sendiri seperti apa? Apakah mengalami? Kalau secara psikis tidak terganggu, alhamdulillah sehat. Cuma dia menutup diri aja, tidak berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat. Bahkan saya sudah 2 tahun menjabat kepala desa, belum pernah ketemu. Sekali ketemu pas berpapasan di jalan ya saya tanya, emang jawab dengan biasa. Praktek masih dilaksanakan Mas? Kalau dibilang praktek masih melayani ya, karena memang mungkin ya pasien-pasien juga sangat mengharapkan ya, karena obatnya bagus, sering semula bagus lah gitu kan. Cuma dengan keadaan seperti ini ya jarang juga, paling ada 1-2 aja. Ada yang datang? Ada, 10 hari sebelum menjelang lebaran juga ada yang masuk di sini. Ada. Cuma tidak bisa melihat akses di dalamnya karena ada sekatan pintu ya di ruang pemeriksaan itu. Itu sebetulnya ruang pemeriksaan juga Pak Kapolsek sudah tidak layak. Sudah tidak layak. Iya. Oh, jadi ini kondisi ini sejak tahun 2019 tertutup ya, rimbun ini semua. begitu itu. Iya. Dan Pak siapa ini? Dengan Pak Udin Nurdin. Kamu dari pihak puskesmas pernah melakukan survei atau menanyakan dan lain-lain terkait praktek ini? Ya, saya kepala puskesmas Sulit ya dengan Laila Jamila SKM. Kebetulan saya di sini belum nyampe 2 tahun, saya hanya setahun setengah. Kebetulan saya awal November, bulan November saya sosialisasi ke desa Karanganyar. Karena saya Oktober 2021 kemudian saya sosialisasi perkenalan lewat sini. Nah, bertanya saya ke aparat yang ada di sini. Pak Dokter Wayan. Itu, oh iya, terus dia praktek tidak praktek, katanya pasiennya masih ada, cuman tidak banyak seperti dulu katanya. Ada katanya, karena beliau katanya kalau yang berobat selalu sembuh dari pasiennya gitu. Kemudian udah saya manja ke bagian ginjal, gila jaringan. Bagaimana dengan izinnya? Katanya nggak ada Bu. Semenjak sebelum saya juga, sebelum kepala puskesmas yang ini, maksudnya yang saya, jadi sebelumnya beliau juga berkunjung ke sini ketakutan, katanya banyak anjing, kemudian selalu menutup diri, istilahnya tidak menerima gitu. Berkunjung, jadi kita juga kesulitan. Nah setelah itu kami juga ya beberapa bulan saya juga ini yuk kita bareng-bareng ke sana untuk berkunjung ke Dokter Wayan, bagaimana dengan izinnya. Masa dengan keadaan begitu masih menerima pasien gitu. Kemudian takut Bu, jangan katanya. Di situ banyak anjing, anjingnya aja katanya dihitung sampai
kurang lebih 25 anjing katanya, warna hitam sama coklat katanya gitu. Jangan Bu. Terus di situ apa? Depannya aja seperti hutan rimba katanya gitu. Banyak ular juga. Jadi ya kami akhirnya tidak. Ya. Kemudian di bulan ini ya, setelah Lebaran ada TikTok dipiralkan. Saya kaget pas lihat di TikTok. Bu, ini ada TikTok katanya rumah kawan keadaannya begini, sampah di mana-mana berserakan. Siapa yang meniktokan? Katanya saudaranya. Gini. Ya udah gitu, akhirnya saya koordinasi ke Dinas Kesehatan. Lapor, Pak, ini bagaimana harus diapakan? Ibu jangan bergerak sendiri, nanti kita koordinasi dengan aparat yang ada di desa, kemudian Pak Polsek, Babinsa, ya gitu, Babinmas. Jadi kami gerak memang tidak sendiri. Kemarin ya, 2 hari yang lalu penebangan pohon-pohon di sini bareng-bareng sini. Kemudian kemarin evakuasi limbah medis. Limbah medis. Ya, limbah medis. Tahan di mana? Saya ganti baterai dulu. Ini kondisinya nih, kondisi dalam becek banget. Dalamnya becek. Malam habis diguyur hujan gede banget soalnya. Ini kamar, lokasi kamar Dokter Wayan lagi masih dalam pembersihan. Kamarnya sampah semua. Hati-hati Pak, hati-hati ada ular. Kondisi kamar Dokter Wayan. Bisa gitu banyak sampah jadi ada numpuk. Lembab juga soalnya bocor semalaman. Pak dokternya udah nggak ada. Dia udah meluncur ke Bali kemarin. Pak dokternya. Ini kita nggak diperbolehkan nih masuk dulu ke dalam. Ini spill ruangan apa ini? Kita ngintip keras banget, pintunya nggak bisa dibuka. Kayaknya dalamnya ada pohon-pohon macam taman dalam rumah. Kamar sembahyang sepertinya, kamar sembahyang atau apa gitu. Ini apa? Dapur ya? Dapur nih, dapur. Gelap banget dapurnya. Gelap dan becek banget ya area dapurnya. Kita bantuinnya dulu ya, bantu penerangan dulu soalnya gelap banget nih. Tapi bagian dalam nih teman-teman dari kreator, Bang Ale juga ada, Bang Brew juga ada. Ini kondisi sampah rumah Pak Dokter nih, kamarnya nih. Kondisi kamar. Oh Bang Brew ada tuh Bang Brew. Halo Bang, pagi-pagi siangan nih tumben nih. Ayo lanjut Bang. Assalamualaikum. Ini ada kayu nih. Lagi diwawancara. Yang saya lihat kenyataannya di IG itu diminta sama diambil rescue sama ini Pejaten Shelter. Iya. Tapi itu gimana itu? Kalau udah gitu, nggak apa-apa ya? Pada dasarnya kita ikhlas berbaiknya. Iya, karena itu legal dan udah ternama juga. Pejaten Shelter itu memang sudah terkenal untuk rescue hewan. Jadi nggak apa-apa ya, nggak salah ya. Oke teman-teman, makasih Kak I. Mau kemana nih rencana? Nggak kemana-mana. Kau cuma bantu-bantu ya. Kenapa ini aja? Iya, bantu-bantu yang masih barang-barang berharga ya. Makasih Kak I. Oke. Ya, makasih Kak. Ya, jadi seperti itu. Oh, kita nanti bantu-bantu. Kebetulan sini kondisinya udah kayak begini ya. Kita nanti bantu-bantu juga sedikit-sedikit. Nah, sebelum itu kita spill dulu, kita explore dulu, lihat kamar-kamarnya dulu ya.
Kita spill dulu kamar-kamarnya nih. Ini kamarnya. Serem itu gelap kak. Ada penerangan nggak? Pakai penerangannya ke dalam. Ular nggak bang? Ini posisinya Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah aman ya bang. kamar. Tapi Kamar tetap ini ya? hati-hati bang. Karena lagi itu ada kobra sih. Iya, tetap hati-hati. Pasti kalau kayak gini pasti. Iya. Takutnya di bawah, cuman udah safety. Pak polisi ini udah biasa. Udah biasa. Pak polisi ini udah mengatasi hewan buas biasa. Penjahat aja ditangkap apalagi ular. Nah, asal jangan ular kasur ya. Makanya kita harus berbuat kebaikan. Oke, Coba lihat. Hati-hati kalau ke atas. rapuh banget. Hati naik ke atas, karena udah rapuh. Berapa yang ini? Rapuh semua ya? Iya, nanti kalau ada yang berani naik ke atas baru nggak aku ikut caranya naik. Karena harganya Ngeri banget. patah. Karena kan kemarin udah lewat. Jadi boleh pak? Boleh masuk sekarang ya. Ini kondisi ruangan nih, ruangan praktek Pak Dokter, ruangan periksa. Dapur ini dapur, maaf, salah. Siap. Ada tak ini dulu. Siap. Ruang praktek di sini tadinya. Ruang praktek di sini. Oh ini di dapur. Barang-barangnya. Ini barang-barang kedokteran Pak Dokter Wayan. Ih, sampai berantakan gini. Ini ada piala juga nih. Piala apa nih? Piala juara 2 bidan desa. Oh, bekas istrinya kayaknya. Bekas piala istrinya. Tahun berapa nih? Tahun 99. Kondisi oke nih coba lihat. Gelap banget guys. Sumpah ini gelap banget. Banyak kamar-kamar kosong sebenarnya. Kamarnya hampir berapa ya? Banyak banget. Tuh lihat. Ini ada lukisan juga tuh. Lukisan kuda. Lukisan kuda Pak Dokter. Lukisan ikan koi juga ada. Ini kamar, kayaknya kamar pasien ini. Bekas kamar pasien. Kalau di sini kondisinya atasnya nggak bocor sih. Soalnya coran doang. Kita nanti bantu-bantu setelah ini ya. Kita spill dulu. Banyak banget tuh. Ketemu padahal ya. Iya, tapi kakak langsung masuk rumah sakit kan. Ini atas ini. Kakak banyak istirahat. Naik bang. Capek ya. Belum naik. Hati. Udah rapuh banget tuh. Pak Dedi juga kemarin sempat jatuh. Saya akan naik ke atas melihat kondisi setelah atau lagi dibersihkannya sampah di rumah Pak Yus. Teman-teman akan kemana sudah pada ya silakan kerja ke atas. Semoga selamat sehat lagi. Thank you banget informasinya. Hati bang, hati. Ini kayak gitu ya. Gede banget. Naiknya ini udah rapuh itu. Jadi belum ya. Di sini belum dibersihkan. Nah, jadi saya tidak jadi untuk naik ke atas karena tangganya sudah seperti ini. Waktu pertama ini belum seperti ini teman-teman. Sudah goyang. Ini sudah goyang. Jadi saya mengurungkan niat untuk naik ke atas. Mundur lagi. Saya mundur lagi. Tangganya udah jelas. Ternyata menyerah. Waktu pertama nggak begitu. Iya, udah sebelah sininya. Hei, hati-hati ya. Tangganya udah kayak gitu. Jalan pinggir sebelah sini nih kalau mau nih. Pinggiran sini aman. Coba gua naik ya. Bismillah. Aduh, ini tangganya udah
rapuh banget nih. Kalau mau jalan pinggir sini nih. Nih ini tuh, lihat banget. Sebelah sini udah rapuh nih, takutnya kalau keinjak jatuh. Nah, aman alhamdulillah. Jalan pinggir sini ya. Soalnya yang ini tuh udah nggak ada jaganya. Ini kondisi lantai 2. Nah, jangan situ. Lu mau kemana nih? Rencana? Lu mau kemana posisi? Sono. Ya udah situ dulu. Ayo. Belum juga, Bang. Aman gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hand sanitizer juga tuh. Ini kondisi lantai 2. Lantai 2 di rumah Dr. Wayan. Udah berantakan banget ya. Kondisi lantainya juga nih lantai kayu. Lantai kayu yang sini. Lihat atap-atapnya tuh udah pada bocor. Kemarin sore hujan besar banget sampai maghrib, sampai malam. Jadi sebagian di bawah itu udah bocor-bocor. Dan ini ada sisa-sisa kotoran anjingnya Dr. Wayan. Emang suka naik ke atas ini. Alhamdulillah kemarin anjingnya udah dievakuasi ya sama tim damkar. Udah ke anjingnya sisa 3, udah keambil 2, yang satunya kabur, loncat dari atas ke bawah, yang satunya kabur. Ini ruangan praktek. Ini kondisi ruangan. Balkon dengan bersihan balkon. Itu yang pancong yang kecil mana yang tadi yang tuh bersih. Apa? Bukan, yang satu lagi. Iya tah, itu. Bukan, satu lagi yang bersih. Itu. Gila, yang mana? Oh, iya. Bah, jangan ke tengah ya. Jangan situ. Ini kondisi lantai 2 di atas, lantai 3. Siap, yuk. Lantai 3. Aparatur sedang membersihkan. Itu spill sampahnya tuh, sampahnya kok banyak banget. Sampah dari bungkus-bungkus kopi, minuman, aqua. Dari kamar aja ini bisa 1 truk nih dari kamarnya Dr. Wayan doang nih. Sampahnya doang. Ini dari bapak-bapak polisi juga ikut bantu membersihkan, alhamdulillah, di lantai 3 ini. Sebelah sana tuh ada kayak kolam renang apa itu? Oh, bekas bangunan tapi kena air ya. Halo Pak, bisa wawancara bentar Pak? Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Yuda ya. Ini gimana kondisinya sekarang? Aman kan dalam pembersihannya Pak? Untuk sementara apa yang sebelumnya kan ada informasi ada ular gitu kan? Iya. Sekarang udah nggak ada ya Pak dalam tahap pembersihannya, aman ya Pak ya? Tinggal sekarang pemetaan pembersihan aja. Iya. Takutnya gitu kan, soalnya lembab juga keadaannya ya. Ya. Takutnya ada ular apa gitu, ular kobra gitu ya. Untuk kesehatan lingkungan. Kesehatan juga, iya. Alhamdulillah. Nyamuk kan? Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, dari aparatur setempat juga pada datang. Ini infonya Pak Kapolres datang juga Pak? Saya belum ya. Oh belum. Masih ada Pak Kapolsek. Oh Pak Kapolsek ada. Kelari ya. Siap. Darami. Oh iya. Bupati juga hadir? Belum tahu. Oh belum tahu ya. Siap. Makasih ya Pak ya. Semangat Pak, semangat. Nanti kita coba bantu juga Pak, sedikit-sedikit. Makasih Pak ya. Iya. Ruangan belakang rumah Dr. Wayan di lantai atas. Ini kabarnya anjingnya di sini. Ini ruangan belakang rumah Dr. Wayan. Saya shoot dari lantai atas. Oh, di halaman belakang itu ternyata ada makam, itu ada beberapa kuburan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 hampir 8 9 10 itu. Ini kondisi di belakang rumah Dr. Wayan di lantai atas. Kondisinya sangat-sangat prihatinkan. Pada rumah bagus sih. Rumah mewah banget. Ada plastik juga menggantung. Apa ini, bekas apa ini ya? Bekas jemuran-jemuran kayaknya. Kita dulu ya, kita coba bantu-bantu dulu teman-teman.
Wih, buat itu ya Bang, apa itu Bang? Buat barbel ya? Iya. Biar sehat. Pak dokter biar tetap sehat kayaknya olahraga terus pakai barbel.